Pemirsa, KPU Jawa Timur mengajukan dana sebesar 1,9 triliun lebih untuk Pilgub Jawa Timur tahun 2024 mendatang. Dana tersebut naik 2 kali lipat dibandingkan dengan Pilgub periode sebelumnya di tahun 2018. Bagaimanakah peruntukan dari dana pemilu yang besar ini? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan berhitung anggaran Pilgub 2024 dan sudah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting yakni Pak Miftahur Rozak selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur. Selamat siang Pak Rozak. Selamat siang Mbak Fatma. Baik, Pak Rozak, seperti kita ketahui bersama bahwa KPU Jawa Timur ini mengajukan dana untuk Pilgub 1,9 triliun rupiah. Sebelum kita masuk ke sana, bagaimanakah sebenarnya tahapan pemilu termasuk pilkada, pilgub dan juga pilpres di tahun 2024 ini seperti apa, Pak? Ya, pertama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa penyelenggaraan pemilihan serentak itu dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 ya. Ini serentak nasional. Jadi meliputi pemilihan gubernur, kemudian pemilihan bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Dan ini dilakukan secara serentak pada bulan November sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan KPU dalam hal ini sudah merancang ya terkait dengan beberapa draft-draft tahapan yang sudah beberapa kali melakukan pembahasan dengan Komisi 2 DPR RI, begitu juga dengan pemerintah, dan beberapa penyelenggara lain seperti DKPP dan Bawaslu RI. Atas dasar itu, karena memang sesuai dengan undang-undang, anggaran pemilihan ini mengacu kepada sumber anggarannya adalah APBD. Karena memang di dalam ketentuan Permendagri, salah satunya adalah memerlukan beberapa pembahasan dengan pemerintah daerah. Atas dasar itu, kami di internal KPU Provinsi Jawa Timur itu sudah melakukan beberapa penyusunan anggaran. Dan pada awal bulan Juli, itu pemerintah Provinsi Jawa Timur menyurati kami ya, untuk kemudian minta terkait dengan draft usulan anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Meskipun memang durasi waktunya masih jauh, tetapi penting untuk dilakukan proses penyusunan anggaran, karena memang sesuai dengan estimasi kami, memerlukan beberapa langkah-langkah taktis dan strategis ya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, baik provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilihan serentak tahun 2024. Karena anggarannya cukup besar, sehingga memerlukan beberapa seperti keberadaan dana cadangan yang memang nanti memerlukan sebuah payung hukum berupa peraturan daerah yang tentu saja harus sudah diputuskan bersama-sama dengan DPRD baik provinsi ataupun DPRD kabupaten kota. Pak, berarti yang diusulkan ini adalah dananya 1,98 lebih triliun rupiah begitu ya Pak ya? Iya. Ini lebih jelas lagi apakah untuk pilgub saja, apakah untuk pilkada dan juga pilpres? Iya. Pengajuan kami memang untuk kebutuhan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Ya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa tahun 2024 adalah pemilihan serentak ya bersama-sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi tentu saja kami memang melakukan beberapa kajian terhadap beberapa estimasi kebutuhan. Pertama dari sisi regulasi ya, keberadaan tahapan-tahapan, kemudian keperluan sejauh mana jumlah SDM, begitu juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang perlu kita laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tahapan ataupun yang bersumber daripada regulasi-regulasi yang lain. Baik, dalam hal ini. Berarti bisa dipastikan bahwa dana diajukan 1,9 triliun rupiah tersebut untuk pilgub saja, begitu ya Pak ya? Pilgub saja, namun demikian... Baik, ini nanti akan dilanjutkan skenario anggarannya seperti apa untuk tahun 2024 mendatang. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah dengan tema Perhitung Anggaran Pilgub 2024 masih bersama Miftahur Rozak selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur. Pak Rozak, ini untuk dana 1,9 triliun rupiah lebih, bisa dikatakan ini cukup besar Pak, 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2018 dalam pemilihan gubernur di tahun 2018. Bisa dijelaskan Pak, ini kenaikannya seperti apa Pak? Kok bisa naik signifikan? Ya, pertama skema anggaran kita secara garis besar ya ada dua komponen utama. Yang pertama adalah komponen kegiatan dan yang kedua adalah komponen honor ya. Jadi kalau yang kegiatan, estimasi kami yang sudah kita rancang itu alokasi anggarannya total adalah sekitar 900 sekian ya. Sedangkan untuk honor itu lebih daripada 1 T. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian anggaran yang kami susun hampir ya, mungkin lebih 2 kali lipat dari anggaran Pilgub sebelumnya, ada beberapa faktor. Pertama adalah terkait dengan SBM ya, standar biaya masukan honor ad hoc, yang memang berbeda dengan tahun 2018 yang lalu. SBM kami memang itu mengacu kepada ketentuan dari Kementerian Keuangan, baik itu PPK, PPS, KPPS, ataupun PPDB. Sehingga memang hampir, dan bahkan kami hitung-hitungan lagi, sekitar 50% daripada jumlah 1,9 itu adalah alokasinya untuk honor ad hoc. Kami sudah mengidentifikasi ada sekitar 780.000 tenaga ad hoc ya, yang akan kita rekrut dengan beberapa ketentuan. Kami memang estimasi terkait dengan DPT sejumlah 32 juta sekian, kemudian TPS itu sekitar 71.430 dengan asumsi bahwa maksimal pemilih per TPS itu adalah 500 pemilih. Karena skenario untuk pemilihan 2024 ini masih masa pandemi ya. Dalam ketentuan regulasi dijelaskan bahwa pemilih untuk pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini maksimal adalah 500, bukan 800 sebagaimana ketentuan undang-undang. Sehingga ini juga akan berimplikasi terhadap kebutuhan anggaran yang cukup besar karena ada penambahan TPS berawal dari jumlah TPS yang membengkak. Faktor yang kedua adalah karena memang belum ada kepastian ketentuan tentang dana sharing. Sesuai dengan ketentuan Permendagri ya, 54 dan perubahan terakhir adalah 41, itu dikatakan bahwa apabila pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu dilakukan secara serentak, maka diperlukan pembahasan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk dilakukan dana sharingnya seperti apa. Pengalaman kami tahun 2018 ada 11 item ya yang kemudian ditentukan oleh gubernur melalui keputusan yang ada untuk kemudian disaringkan dengan kabupaten kota. Jadi anggaran 1,9 T yang telah disusun oleh KPU provinsi dan sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur itu skemanya masih semuanya diakomodir oleh KPU, oleh dana provinsi ya. Jadi 90% semuanya masih ditanggung oleh dana Pilgub semuanya. Sekedar gambaran saja untuk pemilihan 2018 yang lalu, seperti honor ad hoc itu sebagian besar itu dialokasikan ataupun didanai oleh pemerintah kabupaten kota yang diusulkan oleh teman-teman KPU kabupaten kota. Sehingga memang angka 17 miliar yang diusulkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 itu relatif kecil ya kalau dibandingkan dengan anggaran yang diusulkan pada tahun ini kepada Pemprov. Oke, baik Pak Rozak, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah ini dana besar 1,9 triliun rupiah karena biaya honor ini tinggi atau ad hoc-nya juga standarisasinya lebih tinggi begitu. Apakah ini juga petugas
ini juga lebih naik dibandingkan dengan tahun 2018 begitu, karena di masa pandemi seharusnya ada efisiensi begitu Pak? Ya, tentu saja dari sisi jumlah SDM nambah, Mbak Fatma ya. Karena dulu di masa pemilihan non pandemi, non bencana, non alam ya. Dalam hal ini memang ketentuan di dalam regulasi bahwa tiap TPS itu maksimal itu adalah 800 pemilih. Sedangkan untuk ketentuan di masa pandemi ini maksimal dibatasi adalah 500. Kami sudah melakukan beberapa kajian-kajian dan terakhir minggu kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota, minta saran juga, minta masukan terkait dengan pos-pos mana saja yang perlu di-sharingkan ya, berdasarkan pengalaman pada Pilkada tahun 2018. Okay. Ini yang kemudian menjadi acuan kami untuk kemudian untuk segera melakukan pembahasan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun DPRD Provinsi Jawa Timur. Berarti seharusnya 700, namun 500 seharusnya berkurang begitu ya Pak untuk pegawainya, tapi dana malah besar begitu yang harus diberikan begitu. Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Berhitung anggaran Pilgub 2024, jika tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rozak selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur bahwa dana tersebut salah satunya membengkak dikarenakan honor dari ad hoc ini naik. Padahal dari segi petugas sendiri ini adalah turun ya Pak ya, dari 700 menjadi 500. Bagaimana Pak untuk penjelasannya? Jadi maksudnya petugas itu pemilih Mbak ya. Jadi antara penyelenggara dengan pemilih berbeda ya. Jadi yang kami maksudkan, di dalam ketentuan undang-undang, jumlah pemilih di masing-masing TPS, di masa pandemi itu ada 500 pemilih tiap TPS. Sedangkan untuk penyelenggara tenaga ad hoc yang sudah kami estimasi untuk pemilihan gubernur tahun 2024 itu sekitar estimasinya 700.000 sekian. 780.000 yang dibutuhkan, terdiri dari PPK bersama sekretariat, kemudian PPS bersama sekretariat, kemudian KPPS ya, ditambah juga tenaga keamanan, kemudian juga PPDP ya, petugas coklit ya di lapangan. Itu yang kemudian cukup banyak memakan anggaran, sehingga memang sudah kami sampaikan salah satu faktor utama membengkaknya anggaran adalah untuk honor tenaga ad hoc itu. Itu yang pertama. Nah, anggaran ini masih mungkin sangat mungkin ya untuk berkurang, karena memang ketika ada kepastian, ada ketentuan terkait dengan dana sharing anggaran pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, memungkinkan ini akan turun, perkiraan kami menjadi 1,4 ataupun 1,3. Jadi kami dalam hal ini sangat mendorong ya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian bisa melakukan pembahasan bersama, sehingga beberapa hal tentang kepastian dana sharing ini sudah diputuskan, sehingga kami segera melakukan beberapa langkah-langkah dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota yang sama-sama akan melaksanakan pemilihan bupati dan wali kota di tahun 2024. Oke, Pak, berarti dimungkinkan juga akan turun ya Pak dari 1,9 menjadi 1,4 hingga 1,3 triliun rupiah. Berarti ini apa Pak yang dipangkas dari komponen kegiatan ini 900 juta dan honor dari petugas sendiri adalah 1 triliun rupiah. Apa yang dipangkas? Jadi pertama yang kami usulkan nantinya kepada pemerintah provinsi untuk dilakukan sharing anggaran dengan Kapolda adalah honor ad hoc ya. Semisal contohnya pengalaman tahun 2018 itu honor KPPS itu istilahnya diakomodasi ataupun difasilitasi oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Begitu juga honor PPK
difasilitasi sumber anggarannya dari pemerintah daerah, sehingga kemudian bebannya tidak kepada pemerintah provinsi dalam hal ini adalah anggaran pilgub, sehingga akan berkurang. Di samping juga semisal ada skenario masih masa pandemi memungkinkan untuk fasilitasi terkait dengan APD masih memungkinkan untuk kemudian disaringkan dengan pemerintah kabupaten kota, sehingga hal ini untuk kemudian sangat mungkin ya anggaran kita bisa berkurang dari angka yang kami usulkan 1,9 itu. Oke, Pak, kita tidak tahu untuk tahun 2024 mendatang apakah COVID-19 ini masih menjadi pandemi atau tidak. Bagaimanakah dengan, karena saya baca juga untuk anggaran yang membengkak ini juga dikarenakan ada dana untuk alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya untuk penyelenggaraan Pilgub 2024 maupun pilkada ke depan. Ini seperti apa, Pak, untuk skenario-nya? Karena untuk pandemi sendiri ini masih belum menentu. Iya. Atas dasar itu memang kami tetap mengacu kepada ketentuan ya dalam proses penyusunan anggaran. Di dalam ketentuan keputusan KPU tentang penyusunan anggaran memang tercantum KPU Kabupaten Kota untuk menyusun salah satunya adalah APD alat pelindung diri. Sementara ini memang mencapai angka kalau di provinsi sekitar angka 300 miliar ya untuk pemenuhan APD itu. Nah, dari APD ini semisal kemudian juga akan disaringkan dengan anggaran kabupaten kota, maka juga akan mengurangi terhadap beban dari pemerintah provinsi untuk membiayai dana Pilgub Jawa Timur ini. Sehingga sekali lagi dengan adanya kepastian terkait dengan dana sharing antara pemerintah provinsi kabupaten kota, kemudian beberapa hal yang terkait dengan ketentuan regulasi mengenai penyusunan anggaran, ini akan sangat mungkin dana yang kita usulkan ini berkurang dari usulan yang sudah kami laksanakan. Kita sampaikan kepada pemerintah provinsi. Baik, berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan. Pak, bagaimana terkait dengan penjaminan transparansi yang dilakukan oleh KPU Jawa Timur terkait dengan dana yang besar ini? Mengingat dana yang besar ini harus peruntukannya harus jelas begitu, Pak. Sedangkan untuk kegiatan sendiri ini mencapai 900 miliar rupiah, besar sekali. Ya, kami tetap dalam proses penyusunan anggaran berprinsip kepada prinsip-prinsip efisiensi, kemudian ekonomis, dan juga kami meminta partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan ya kepada kami terkait dengan anggaran yang sudah kami susun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga dalam waktu dekat akan melakukan beberapa koordinasi atau misalkan hearing ya dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi A, untuk kemudian menyampaikan secara real beberapa kebutuhan-kebutuhan, sehingga kemudian ini bisa memberikan wadah kepada masyarakat dalam hal untuk memberikan masukan-masukan sebagai bagian daripada transparansi kita di dalam proses penyusunan dan nantinya pelaksanaan penggunaan daripada anggaran yang sudah kami susun untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih Pak Miftahur Rozak selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur membahas terkait dengan berhitung anggaran Pilgub 2024. Kita harapkan bersama bahwa untuk Pilgub 2024 untuk anggarannya sendiri ini bisa efektif dan efisien untuk implementasinya. Sekali lagi terima kasih Pak Rozak. Terima kasih Mbak Fatma. Pemirsa, saya Fatmai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.